Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Purwaningsi, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Pasiku Mambar, Hani Lestari, Herliana Amanda, Mutmainah, Siskatri Alami, dan Septina Nurul Ismi Muhammad Afifi. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Kalian tahu nggak sih pengertian dari kreativitas? Suharman mendefinisikan kreativitas sebagai suatu aktivitas pikiran untuk membuat gagasan, tindakan, atau karya yang memiliki nilai manfaat. Hal ini ditegaskan Solso bahwa kreativitas tidak terbatas pada menghasilkan hal-hal baru yang bersifat praktis, tetapi boleh jadi hanya merupakan suatu gagasan baru. Sebagai gagasan baru, ada kalanya tidak selalu mampu menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, pandangan ini lebih menekankan kreativitas pada cara pandang yang baru terhadap suatu masalah atau situasi, dan bukan pada suatu karya baru yang memiliki nilai kegunaan praktis. Karakteristik kreativitas. Yang pertama yaitu fleksibel. Merupakan karakteristik utama karena melibatkan pola pikir yang menunjukkan bahwa mungkin ada lebih dari satu jawaban atau solusi untuk masalah atau masalah tertentu. Dan yang kedua yaitu rasa ingin tahu. Pemikir kreatif terpesona dengan dunia di sekitar mereka, mengajukan banyak pertanyaan dan cenderung mengembangkan fokus yang sangat intens. Yang ketiga yaitu motivasi dan tekad yang kuat. Tanpa ini, ide-ide kreatif hanya akan bersemayam di benak individu tanpa memiliki kesempatan untuk mempengaruhi masyarakat dan atau komunitas. Yang terakhir yaitu yang keempat, keberanian. Ini adalah karakteristik yang menarik karena orang yang sangat kreatif cenderung percaya pada nilai dari ide yang mereka hasilkan. Pengertian inovasi. Inovasi menurut Cimerer dalam Suryana 2014.11 diartikan sebagai kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan. Dan di sini ada karakteristik inovasi. Akan saya jelaskan menurut Rogers, persepsi individu tentang karakteristik inovasi itu dapat memprediksikan rate of adoption atau tingkat kecepatan penerimaan sebuah inovasi. Rate adoption ini merupakan kecepatan relatif sebuah inovasi itu diadopsi oleh anggota sistem sosial. Secara lebih jauh, jumlah individu yang mengadopsi inovasi pada waktu tertentu dapat diukur sebagai tingkat kecepatan mengadopsi inovasi. Dan ada 5 karakteristik itu menurut Rogers 1983 dalam proses keputusan inovasi berada tahap persuasion stage atau tahap persuasi yang penting perannya dalam penentuan keputusan inovasi. Dan adapun 5 karakteristik inovasi karya Rogers tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada relative advantage atau keunggulan relatif. Keunggulan relatif ini merupakan kadar atau tingkat sebuah inovasi yang dipersepsikan lebih baik daripada ide inovasi sebelumnya. Nah, biasanya keuntungan relatif ini diukur dalam terminologi ekonomi, tetapi faktor praktisi sosialnya atau kenyamanan dan kepuasan sering menjadi komponen yang tak kalah penting. Semakin banyak keunggulan relatif yang dirasakan sebuah inovasi, maka akan semakin cepat lanjut tingkat adopsinya. Dan yang kedua ada compatibility atau kesesuaian. Kesesuaian merupakan tingkat sebuah inovasi dipersepsikan konsisten dengan nilai-nilai yang sudah ada, pengalaman masa lalu, serta sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang potensialnya sebagai pengadopsi.
Sebuah ide yang tidak sesuai dengan nilai-nilainya dan norma-norma di dalam sebuah sistem sosial tidak akan diadopsi secepat seperti inovasi yang sesuai. Dan yang ketiga ada complexity atau kompleksitas. Menurut Rogers 1983, kompleksitas ini merupakan tingkat sebuah inovasi dipersepsikan sulit untuk dipahami atau digunakan. Dan beberapa inovasi mudah dipahami oleh sebagian besar anggota sistem sosial. Sebagian yang lain inovasi itu lebih rumit sehingga akan lambat diadopsi. Selanjutnya yaitu nomor 4, ada trialability atau ketercobaan. Derajat sebuah inovasi dapat dieksperimentasikan pada lingkup terbatas. Menurut Rogers pada tahun 1983. Secara teori, menurut Rogers dan Shoemaker pada tahun 1971, seperti dikutip studi Tornatzky dan Klein pada tahun 1982, inovasi yang dapat dicoba akan diadopsi dan diimplementasikan lebih sering dan lebih cepat daripada inovasi yang kurang bisa diimplementasikan. Ada 8 referensi karakteristik inovasi yang menyebut trialability. Selanjutnya nomor 5 ada observability atau keterlihatan. Keterlihatan merupakan tingkat di mana sebuah inovasi itu kelihatan bagi orang lain. Semakin mudah bagi individu untuk melihat hasil sebuah inovasi, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mengadopsinya. Menurut Rogers pada tahun 1983. Observability disebut dalam 7 referensi yang membahas karakteristik inovasi. 4 dari 7 studi tentang observability itu hasil analisis statistiknya menunjukkan relevan dengan tujuan meta-analisis. Dari 4 tersebut, 2 studi itu mengindikasikan hubungan langsung yang mengukur hubungan antara observability dengan adopsi. Menurut Tornatzky dan Klein pada tahun 1982. Baik, setelah kita mempelajari kreativitas dan inovasi itu apa, maka di sini terdapat hubungan kreativitas dan inovasi. Mengapa kreativitas dan inovasi sangatlah berkaitan erat dalam suatu pengelolaan sebuah usaha? Karena dalam kreativitas kita sudah memiliki pengetahuan ataupun segala macam ide untuk kita tuangkan dalam suatu perkembangan sebuah usaha. Dan inovasi ini sendiri juga dibutuhkan dalam suatu usaha guna menambah nilai sebuah produk atau menjaga mutu produk tersebut agar dapat laku di pasaran, ataupun kita dapat melihat market oriented tersebut apa yang sedang laku di pasaran. Sebagai seorang wirausahawan haruslah memiliki kedua hal tersebut untuk menambahkan nilai ataupun membangun sebuah usaha agar mencapai sebuah daya jual yang tinggi ataupun menambahkan nilai jual yang tinggi pada sebuah usaha, sehingga dengan hal itu dapat meningkatkan sebuah daya jual, bahkan nilai ekonomi bagi produk tersebut, sehingga untuk menjadi sebuah ataupun untuk menjadi wirausaha yang berhasil, persyaratan utama adalah memiliki jiwa watak kewirausahaan yang dipengaruhi keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambahkan wawasan kita semua. Dan apabila ada penyampaian dari kami yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.